Di bawah laut yang dalam, terlihat iguana milik Chenchu sedang berburu makanan untuk menaikkan levelnya. Iguana milik Chenchu melihat ikan yang berjenis swordfish, yang merupakan jenis ikan perenang tercepat di antara ikan lainnya, yang dapat mencapai kecepatan hingga 60 mil per jam. Namun, bagi iguana milik Chenchu itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kecepatannya yang sekarang. Kemudian iguana milik Chenchu memburu ikan tersebut dengan cepat dan mendapatkan 10 poin evolusi. Setelah kenyang dengan makanannya, iguana milik Chenchu mengaktifkan energi senseinya untuk mencari harta karun yang menjadi target utamanya. Namun iguana milik Chenchu merasa aneh karena meskipun sudah memindai sampai ke dasar laut, dia belum bisa menemukan satupun bangkai kapal. Meskipun sudah mencari berhari-hari, hasilnya masih sama. Chenchu pun berpikir bahwa menurutnya dunia telah berubah dengan cara yang aneh, dan dia ingin mengetahui apakah ada organisasi supranatural rahasia yang dijalankan oleh pemerintah. Keesokan harinya, Chenchu dan si mata empat mengunjungi gedung perkantoran yang dimiliki Chang Shou dulunya. Karena menurut Chenchu, setelah Chang Shou memindahkan perusahaan, dia belum mengunjunginya sekalipun. Tibalah mereka di lobi kantor tersebut. Si mata empat menyuruh Xiao Ning yang merupakan resepsionis di perusahaan itu untuk menelepon semua karyawan dan untuk segera berkumpul di ruangan bos. Setelah semuanya berkumpul, si mata empat menjelaskan bahwa yang menjadi bos di perusahaan ini sekarang adalah Chenchu. Melihat ketampanan Chenchu, dua orang staf wanita terkesima. Dan mereka memuji Chenchu karena selain tampan di usianya yang masih muda, Chenchu sudah menjadi bos. Si mata empat memperkenalkan resepsionis Ning Naixin kepada Chenchu. Dengan pipi yang memerah, Ning Naixin menyapa Chenchu. Kemudian salah satu pegawai wanita mengantarkan kopi kepada Chenchu. Si mata empat memperkenalkan bahwa wanita itu bernama Su Lengyue, yang merupakan sekretaris di perusahaan ini. Namun Chenchu hanya fokus kepada kertas yang dipegangnya dan hanya menyuruh untuk meletakkan kopinya saja di meja. Setelah membaca kertas tadi, Chenchu menyimpulkan bahwa meskipun ini adalah perusahaan cangkang, namun fasilitasnya sangat lengkap. Dibutuhkan setidaknya biaya ratusan ribu yuan untuk mempertahankan perusahaan ini. Kemudian Chenchu menyuruh si mata empat yang diketahui namanya adalah Jiang Su untuk mengakhiri pertemuan hari ini, dan menyuruh Jiang Su untuk kembali ke kapal dan mengawasi semuanya. Para staf pun satu persatu meninggalkan ruangan Chenchu. Ternyata Chenchu secara tidak langsung menanamkan skillnya yang bernama Mind Control kepada bawahannya. Namun Chenchu sedikit cemas dan perlu memastikan agar mereka tidak banyak berinteraksi dengan dunia luar. Sambil memegang kopi, Chenchu memandangi sejenak pemandangan dari atas gedung. Menurutnya, iguananya sangat membantu kehidupannya. Dia hanya cukup bersantai untuk menjadi kuat dan mendapatkan penghasilan. Ini sangat luar biasa, ucapnya sambil meneguk kopinya. Sementara itu, iguana milik Chenchu yang terus berburu makanan di laut. Chenchu merasa aneh dengan ikan jenis barakuda ini, karena biasanya panjangnya hanya 2 meter dan yang ini mencapai 5 meter. Kecepatan yang luar biasa dan ditambah giginya yang keras lebih dari baja. Jika bukan karena strong external feed-nya, mungkin iguana milik Chenchu akan kalah. Setelah memakan perlahan daging ikan itu, iguana Chenchu merasakan energi yang sangat banyak dari daging ikan tersebut. Menurutnya ini sangat berbeda dari ikan jenis lainnya. Bahkan Chenchu pun merasakan energi yang sangat besar masuk ke dalam tubuhnya. Tak hanya itu, otot dan tulangnya bertambah keras dan besar. Menurutnya peningkatan kali ini setidaknya 10 kali lipat dari sebelumnya. Namun baginya ini sangat disayangkan karena ikan yang bermutasi seperti itu hanya ada satu jenis di dalam laut. Di sisi lain, Ning Naixin menanyakan kepada Leng Yue tentang pendapatnya terhadap Chenchu dan menanyakan apakah Chenchu sudah menikah.
Leng Yue yang mengetahui maksud Ning Nexin menggodanya dengan berkata, "Apa kamu berencana untuk mengincarnya?" Temannya dari belakang juga menggoda Ning Nexin. Namun Ning Nexin hanya tersipu malu. Kemudian tanpa diduga terdengar seorang yang mengatakan, "Apakah kalian belum pulang?" Sontak membuat mereka jadi panik. Ternyata orang itu adalah Chen Chu. Sambil malu-malu, Leng Yue berkata bahwa mereka masih harus menyelesaikan beberapa hal. Namun Chen Chu yang sudah mengetahui semua obrolan mereka dengan kekuatannya hanya tersenyum tipis. Sambil sedikit membenarkan dasinya, Chen Chu mengajak semuanya untuk makan malam, karena semuanya sudah bekerja dengan keras. Kemudian mereka pun tiba di restoran, dan si resepsionis menanyakan kepada Chen Chu makanan apa yang ingin dia pesan. Namun, para bawahan Chen Chu sangat tertarik dengan mobil yang dimiliki oleh Chen Chu. Setelah menentukan makanannya yang totalnya sebesar 48.880 yuan, kemudian Chen Chu memberikan kartu debitnya untuk pembayaran. Melihat makanan yang mewah dan mahal, semua wanita bawahan Chen Chu merasa sangat senang. Mereka berpikir mempunyai bos yang kaya seperti Chen Chu sangatlah menyenangkan. Di sela-sela makan mereka, Chen Chu berkata bahwa malam ini ada urusan yang harus dia tangani, dan setelah makan akan mengantarkan mereka pulang. Mereka pun dengan senang berterima kasih. Setelah itu terlihatlah Chen Chu yang sedang melakukan rutinitas latihannya di tepi pantai. Chen Chu sangat menikmati latihannya, karena baginya sekarang fisiknya lebih dari 20 kali lipat dari orang biasa, dan kekuatan pukulannya melebihi 2 ton. Ditambah dengan external force field-nya, pukulan Chen Chu mendekati 5 ton. Namun dengan kekuatannya yang semakin meningkat, Chen Chu juga kesulitan untuk mengendalikannya. Ditandai dengan pijakannya yang tidak mampu menahannya dan membuatnya oleng. Di tengah latihannya, Chen Chu melihat sebuah kapal kecil yang akan segera ke tepian. Chen Chu bertanya-tanya bahwa sudah larut malam masih ada orang di tempat ini. Terlihatlah segerombolan orang di tepi pantai itu. Ternyata mereka sedang bertransaksi dan berdebat tentang kesepakatan mereka yang tidak sesuai. Chen Chu mengamati mereka dari balik terumbu karang. Mendengar perkataan mereka, Chen Chu menyimpulkan itu adalah kesepakatan tingkat D, dan mereka juga membawa senjata. Jadi Chen Chu berpikir untuk berhati-hati. Orang-orang itu pun berhasil melakukan transaksi dengan lancar, dengan mendapatkan barang bagus dan uang yang sesuai. Setelah itu, pria yang berambut pirang yang merupakan bos mereka menyuruh pria yang memegang koper yang bernama Kilama menyuruh untuk berhati-hati, karena akhir-akhir ini keadaan sangat ketat. Namun salah satu bawahannya bilang untuk jangan khawatir, karena mereka hanya bekerja melalui satu saluran, dan tidak ada yang dapat melacak barangnya. Namun tanpa diduga terlihatlah seseorang dari belakang yang terlihat akan menyerang mereka. Dan bam, ternyata itu adalah Chen Chu. Chen Chu dengan cepat menghajar kedua bawahan bos itu, membuat bos itu sangat terkejut, kaget. Dengan wajah panik dan ketakutan, bos itu segera memegang pistol miliknya dan berniat menodongkan pistolnya ke arah Chen Chu. Namun Chen Chu dengan cepat menunduk dan bersiap untuk memukul bos itu. Dan bam, dengan satu tinju uppercut-nya Chen Chu memukul bos itu hingga terpental ke udara. Dalam sekejap, 3 orang tersebut langsung tewas di tempat tanpa perlawanan. Namun Chen Chu merasa tidak menyesal, karena menurutnya mereka telah kehilangan rasa kemanusiaannya. Dengan menghabisi mereka di sini, Chen Chu merasa telah menyelamatkan masyarakat. Di sisi lain terlihatlah iguana milik Chen Chu yang sedang memantau ke arah kapal yang berisi orang-orang yang tadi melakukan transaksi. Dan dengan cepat dari bawah air, iguana milik Chen Chu menyundul kapal itu dengan keras, membuat kapal itu terbelah dan orang-orang yang ada di atasnya terlempar ke udara. Mereka pun panik dan bertanya-tanya dengan apa yang terjadi. Semua orang di kapal itu pun tenggelam ke dalam laut.
Iguana Chenchu pun siap menyerang mereka. Melihat iguana Chenchu, mereka semua ketakutan dan berteriak minta tolong bahwa ada monster di sini. Salah seorang pria yang terlempar ke udara meminta tolong kepada bosnya untuk menyelamatkan dirinya. Namun bos itu merasa tidak bisa kabur dari situasi ini dan bersiap menggunakan pistolnya dan berniat untuk menembak iguana milik Chenchu. Dan duar, bos itu menarik pelatuk pistolnya. Namun iguana milik Chenchu hanya terdiam setelah menerima tembakan itu, karena iguana Chenchu tidak merasa sakit sedikit pun. Melihat tembakannya tidak mempan, bos itu panik keringat dingin dan berkata, apaan ini? Dan dengan cepat iguana milik Chenchu melebarkan mulutnya bersiap untuk menyerang bos itu. Dan semua orang di kapal itu pun mati. Kemudian iguana milik Chenchu mengambil barang yang dibawa oleh mereka. Beberapa saat kemudian terlihatlah sebuah koper yang berisi uang di atas sebuah kasur, dan yang membuka koper itu adalah Chenchu. Sambil memegang dan melihat koper itu, Chenchu menghitung jumlahnya sekitar 300 juta yuan. Melihat uang yang sebanyak ini di depan mata, baginya ini lebih menyenangkan daripada angka yang ada di buku bank. Keesokan harinya di sebuah kafe, terlihat dua orang pria yang melihat wanita yang mau menghampiri Chenchu. Mereka berpikir bahwa wanita itu sangat cantik, tapi vibes-nya seperti wanita dingin yang susah untuk didapatkan. Ternyata wanita itu adalah Leng Yue yang merupakan sekretarisnya Chenchu. Leng Yue memberikan sebuah berkas untuk Chenchu tanda tangani. Dua pria tadi terkejut karena Chenchu adalah bos dari wanita cantik yang tadi mereka bicarakan. Kemudian Chenchu mengajak Leng Yue untuk kembali ke kantor dan menyuruhnya untuk memberitahu semua staf karena akan rapat. Kedua pria tadi merasa takjub dan takut dengan aura yang dipancarkan oleh Chenchu. Menurut mereka, Chenchu seperti tembok tak tertembus. Dia sangat menakutkan. Beberapa saat kemudian, terlihatlah Chenchu dan staf yang sedang rapat. Chenchu menunjuk grafik yang ia presentasikan dan menjelaskan bahwa selama kinerja perusahaan terus naik, di ujung tahun semuanya akan mendapatkan bonus yang besar. Namun di tengah penjelasannya, Chenchu mendapat pesan dari pihak universitasnya bahwa hari ini adalah hari terakhir baginya untuk mendaftar di universitas. Kemudian Chenchu pun bergegas untuk pergi ke universitas dan menyuruh semuanya untuk kembali kerja. Chenchu juga berpesan bahwa selama dia tidak ada, semua urusan di kantor akan diurus oleh Leng Yue, sekretarisnya. Xiaoning yang baru mengetahui Chenchu masih anak kuliah pun terkejut dan merasa tidak percaya karena pikirnya Chenchu adalah pewaris dari keluarga kaya raya. Setibanya Chenchu di halaman universitasnya, semua orang yang melihat Chenchu keluar dari mobil mengira bahwa Chenchu adalah anak orang kaya. Chenchu yang berdiri di depan mobilnya sambil melihat ke atas. Orang-orang di sekitarnya membicarakan mobil mewah Chenchu yang seharga 2 juta yuan lebih itu. Tak sampai di situ, Chenchu pun jadi trending topik di salah satu forum kampus di universitasnya itu. Wanita berambut pirang yang menonton berita tersebut nampak mengenali Chenchu. Ternyata wanita itu adalah wanita yang mabuk yang waktu itu diselamatkan oleh Chenchu. Wanita itu mengingat Chenchu dan terpanah oleh tatapan Chenchu pada waktu itu. Mengetahui bahwa Chenchu bukanlah mahasiswa baru dan jurusannya sama dengan wanita itu pun merasa kaget dan tidak menyangka. Di sisi lain, Chenchu yang sedang melangkah memikirkan tentang kekuatannya, karena menurutnya meskipun dia menguasai teknik extremities, cloud step, dan Tanley, Chenchu merasa harus mempelajari skill baru untuk bisa mengendalikan kekuatannya saat ini. Di sela perjalanannya, Chenchu melihat seorang pria yang sedang berlatih bela diri. Menurut Chenchu, orang itu hanya banyak gaya. Baginya, dia bisa mengalahkan pria itu hanya sekali tampar. Chenchu pun meninggalkan universitasnya karena sudah menyelesaikan pendaftarannya. Kemudian Chenchu pergi ke salah satu perusahaan baja di kotanya. Chenchu pun memesan sebuah baja custom yang beratnya 100 ton lebih kepada si resepsionis. Kemudian si resepsionis menyuruh Chenchu untuk ikut dengannya ke ruangan
VIP untuk bertemu si manajer. Chen Chu pun bertemu dengan manajer perusahaan tersebut. Sambil bersalaman, si manajer menanyakan kepada Chen Chu baja seperti apa yang ingin Chen Chu pesan. Chen Chu menjawab bahwa dia memerlukan pilar baja yang diameternya 2 meter dan tingginya 5 meter. Juga beberapa baja blok yang beratnya 5, 10, dan 20 ton. Setelah itu si manajer memperlihatkan jumlah berat baja yang ingin dipesan Chen Chu, yang total beratnya mencapai 200 ton dan untuk harganya sekitar 700.000 yuan. Tidak apa-apa, ayo tanda tangan kontraknya, ucap Chen Chu dengan senyum tipisnya. Keesokan harinya Chen Chu berkunjung ke dermaga sementara yang dimiliki Chang Shou. Zhang Yu mengatakan bahwa semua yang ada di sini sekarang sudah menjadi milik Chen Chu. Chen Chu menjawab bagus dan menyuruh Zhang Yu untuk kembali bekerja. Kemudian Chen Chu yang sedang melihat-lihat dermaga itu mendapatkan informasi bahwa klonnya mendapat 8 poin evolusi dan 0,8 poin konstitusi. Chen Chu pun berpikir, dalam tingkatan ilmu bela diri, saat ini Chen Chu bahkan belum sampai pada tahap transformasi dan baginya perjalanannya masih panjang. Sambil meregangkan tangannya, Chen Chu berkata, setelah pilarnya berdiri, tempat ini akan jadi tempat latihan yang bagus untuknya. Tiba-tiba Chen Chu dikagetkan dengan batas poin evolusi perharinya yang hanya dapat 100 poin. Sangat disayangkan, padahal cuma butuh 1 poin lagi, ucap Chen Chu. Di sisi lain, terlihat polisi yang sedang mengecek mayat-mayat yang dibunuh oleh Chen Chu waktu itu. Melihat mayat-mayat itu adalah penjahat yang sangat kejam di dunia bawah, ketua polisi itu bertanya-tanya, orang macam apa yang bisa membunuh mereka bertiga dalam waktu singkat? Tak sampai di situ kekagetannya bertambah setelah mendapat kabar dari bawahannya bahwa mereka menemukan mayat lain di laut. Di sisi lain terlihat Chen Chu yang sedang bersantai di kursi pijat ditemani Leng Yue sekretarisnya. Leng Yue menyampaikan keresahannya kepada Chen Chu bahwa untuk hari ini tidak ada pekerjaan yang harus dilakukan oleh mereka dan mereka hanya bermain-main. Dan untuk itu Leng Yue mengusulkan untuk menyebarkan brosur atau semacamnya. Chen Chu menjawab untuk tidak perlu, karena bagi Chen Chu bisnis itu seperti memancing, menunggu ikan untuk menggigit umpan. Mendengar jawaban Chen Chu, Leng Yue dalam hatinya merasa cemas dan berkata, meskipun Chen Chu kaya, bukannya kita akan bangkrut kalau terus seperti ini. Di tengah lamunannya, Leng Yue dikagetkan oleh Xiao Ning yang berteriak dan memberitahukan bahwa ada orang yang datang untuk menemui Chen Chu. Mendengar hal itu, Leng Yue merasa tidak percaya karena ucapan Chen Chu itu benar. Karena ada orang yang datang dengan sendirinya tanpa brosur ataupun iklan.